Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Afni Maldiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Kasnakaf. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang gambaran ideal PKR. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisrin Asmiati selaku moderator serta rekan-rekan saya yang bernama Ruli Nurwita, Ella Anggiani, Inesha Nehatalia, Nurul Alfia, Maya Sofiana, Ageng Anissa, dan Rogil Aji Winanda. Baik, langsung saja ke pemateri 1. Pengertian RPP. RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, ataupun lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian pengusahaan suatu kompetensi dasar. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP. RPP pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pelaksanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang dilakukan dalam pembelajaran atau upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran menurut Khairuddin 2007 nomor 146. Selanjutnya yaitu tujuan RPP, di mana rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat mendorong guru lebih siap melakukan kegiatan pembelajaran dengan rencana pelaksanaan yang matang. Fungsi utama dari RPP ini sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran disebut RPP untuk mempermudah, memperlancar, meningkatkan hasil proses pembelajaran secara profesional. Berdaya guna, guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip menyusun RPP. Beberapa prinsip dalam menyusun RPP diantaranya yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Yang ketiga, RPP mendorong partisipasi peserta didik. 4. RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar. 5. RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. 6. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 7. RPP memuat rancangan program pemberian penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. 8. RPP disusun dan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu. 9. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kelas lengkap Satuan Pendidikan SD Negeri 3 Mangkujaya, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, materi pokok Tumbuhan dan Hewan. Kelas atau semester kelas 2 semester 1, hari atau tanggal Senin 10 Juni 2024, alokasi waktu 2 kali 35 menit dalam satu pertemuan. Media pembelajaran yang pertama ada benda padat seperti meja, kursi, pensil, dan sebagainya. Yang kedua ada benda cair, air, dan sebagainya. Yang ketiga ada benda gas, udara, dan sebagainya. Metode pembelajaran yang pertama ada pitch tour, yang kedua ada ceramah, yang ketiga ada tanya jawab, yang keempat ada penugasan, yang kelima ada diskusi. Selanjutnya adalah penilaian. Yang pertama prosedur tes.
tes proses ada, tes akhir juga ada. Dan kedua, jenis tes. Tes tertulis dan tes pembuatan. Yang ketiga, alat tes, lembar kerja siswa dan soal evaluasi. Yang keempat, lampiran, lembar kerja siswa, soal evaluasi, lembar pengamatan, dan nilai evaluasi. Selanjutnya contoh RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, pembelajaran kelas rangkap. Standar kompetensi, mengenal bagian-bagian utama tubuh hewan dan tumbuhan, tumbuhan hewan dan tumbuhan, serta berbagai tempat hidup makhluk hidup. Kompetensi dasar, mengidentifikasi makhluk hidup yang menguntungkan dan membahayakan. Indikator yang pertama, mengenali bermacam-macam tumbuhan dan hewan di sekitar. Lalu menyebutkan contoh tumbuhan dan hewan yang menguntungkan manusia, serta menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan yang menguntungkan manusia. Lalu menyebutkan contoh tumbuhan dan hewan yang merugikan manusia. Setelah itu tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengenali bermacam-macam tumbuhan dan hewan di sekitar. Siswa dapat menyebutkan contoh tumbuhan dan hewan yang menguntungkan manusia. Siswa dapat menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan yang menguntungkan manusia. Siswa dapat menyebutkan contoh tumbuhan dan hewan yang merugikan manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya, yaitu penilaian atau asesmen. Asesmen diartikan sebagai prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi untuk mengukur taraf pengetahuan dari keterampilan subjek didik yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan evaluasi. Penilaian merupakan proses pengumpulan berbagai informasi secara menyeluruh dan berkesinambungan tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh setiap peserta didik melalui proses pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu perbedaan signifikan antara penilaian umum dan penilaian PKR. Dibedakan menjadi 4. A. Berdasarkan fokus dan tujuan. Penilaian umum fokus pada penilaian keseluruhan tanpa mengidentifikasi area spesifik. Untuk penilaian PKR fokus pada kinerja spesifik yang terkait dengan tugas dan tujuan pekerjaan. B. Berdasarkan metode dan pendekatan. Untuk penilaian umum menggunakan metode yang lebih generik seperti tes, survei, dan observasi. Untuk penilaian PKR menggunakan metode yang lebih spesifik dan terstruktur seperti KPI, evaluasi oleh atasan, dan penilaian 360 derajat. C. Berdasarkan konteks penggunaan. Untuk penilaian umum digunakan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, program pelatihan, dan evaluasi kompetensi umum. Untuk penilaian PKR biasanya digunakan dalam konteks pekerjaan dan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan profesional. D. Berdasarkan output dan tindak lanjut. Untuk penilaian umum, hasil penilaian umumnya memberikan gambaran luas dan mungkin tidak langsung diterjemahkan ke dalam rencana tindakan spesifik. Untuk penilaian PKR, hasil penilaian digunakan untuk menyusun rencana pengembangan karyawan, menetapkan tujuan baru, dan mengimplementasikan tindakan perbaikan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 4. Jadi kesimpulannya adalah metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, bagaimana, atau mengapa suatu fenomena dengan menekankan pada pemahaman mendalam dan konteks yang menyertainya. Studi pustaka juga memberikan wawasan sebelum pengumpulan data dilakukan, memungkinkan peneliti untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan memperluas pemahaman tentang topik yang diteliti. Pembelajaran merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang dimaksud menunjuk pada adanya suatu kegiatan yang sistematis dalam rangka menciptakan suatu perubahan dalam diri individu menuju ke hal yang lebih baik. PKR adalah suatu bentuk pembelajaran yang mensyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang sama dan menghadapi 2 atau lebih tingkat kelas yang berbeda.